Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Astri Aulia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Mikro yang telah saya susun untuk mata pelajaran IPA kelas 3 Sekolah Dasar dengan materi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Pertama, saya akan menjelaskan identitas pembelajaran. RPP ini disusun untuk mata pelajaran IPAS kelas 3 semester 1 dengan materi pokok, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Alokasi waktu yang digunakan adalah 1 kali pertemuan selama 15 menit. Model pembelajaran yang digunakan yaitu Discovery Learning dengan metode tanya-jawab, demonstrasi, observasi, dan diskusi. Selanjutnya, capaian pembelajaran dalam RPP ini adalah peserta didik mampu mengenal bagian-bagian tumbuhan serta menjelaskan fungsi masing-masing bagian tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu pertama, peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi akar, batang, daun, bunga, dan buah. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian tumbuhan pada gambar maupun tumbuhan nyata. Dan yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan sikap aktif dan percaya diri selama proses pembelajaran. Materi yang dipelajari meliputi bagian-bagian tumbuhan yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah serta masing-masing akar berfungsi menyerap air dan zat hara dari tanah. Batang berfungsi menegakkan tumbuhan dan menyalurkan zat makanan. Daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan, sedangkan buah berfungsi melindungi dan menyimpan biji. Media dan alat yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah laptop atau handphone, gambar tumbuhan, tanaman asli dalam pot, serta LKPD sederhana. Sumber belajar yang digunakan yaitu buku IPAS kelas 3 Kurikulum Merdeka dan lingkungan sekitar sekolah. Dalam RPP ini, saya menampilkan beberapa keterampilan dasar mengajar yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan bertanya menjelaskan, dan memberikan penguatan, mengadakan variasi pembelajaran, serta menggunakan teknologi pembelajaran pada kegiatan pendahuluan. Guru mengawali pembelajaran dengan salam, doa, dan pengecekan kehadiran peserta didik. Selanjutnya, guru melakukan observasi dengan menunjukkan gambar tumbuhan dan menghubungkannya dengan pengalaman peserta didik. Guru kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pada kegiatan inti, peserta didik mengamati gambar tumbuhan yang ditampilkan melalui tumbuhan yang ibu bawa dan juga mengamati tanaman asli yang dibawa guru. Setelah itu, guru mengajukan beberapa pertanyaan mengenai bagian-bagian tumbuhan. Selanjutnya, guru menjelaskan fungsi masing-masing bagian tumbuhan menggunakan media visual dan contoh nyata. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menunjukkan bagian-bagian tumbuhan pada gambar maupun tanaman yang diamati. Guru memberikan penguatan berupa pujian dan motivasi kepada peserta didik yang aktif berpartisipasi. Dan penutup, guru melakukan refleksi dengan memberikan pertanyaan singkat terkait materi yang diberikan guru bersama peserta didik, menyimpulkan pelajaran, kemudian memberikan motivasi, memimpin doa, dan menutup pembelajaran dengan salam. Penilaian yang digunakan meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap dilakukan melalui observasi terhadap keaktifan dan rasa percaya diri peserta didik. Penilaian pengetahuan dilakukan melalui pertanyaan lisan mengenai bagian dan fungsi tumbuhan. Sedangkan penilaian keterampilan dilakukan dengan mengamati kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan pada gambar atau tanaman nyata. Sebagai bentuk pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, guru menggunakan laptop atau handphone yang menampilkan PowerPoint berisi gambar-gambar tumbuhan sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Presentasi RPP pembelajaran mikro yang telah saya susun. Semoga RPP ini dapat mendukung proses pembelajaran yang aktif, menarik, dan bermakna bagi peserta didik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu.
dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan lancar. Doa dimulai. Terima kasih. Sebelum kita mulai, Ibu ingin memastikan semuanya siap belajar. Tolong duduk yang rapi, simpan benda yang tidak diperlukan, dan fokus ke depan. Anak-anak, siapa yang pernah menanam bunga atau tanaman di rumah? Wah, hebat sekali. Ada yang pernah menyiram tanaman setiap hari? Bagus sekali. Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dan menjelaskan fungsinya dengan benar. Sekarang perhatikan gambar dan tanaman yang Ibu bawa ini. Apa saja bagian tumbuhan yang kalian lihat? Bagus sekali, tepuk tangan untuk teman-teman kita. Sekarang coba perhatikan baik-baik. Apakah semua tumbuhan memiliki bagian yang sama? Bagian yang pertama adalah akar. Akar berfungsi menyerap air dan zat hara dari tanah serta menopang tumbuhan agar tidak mudah tumbang. Dan dua adalah batang. Batang berfungsi menegakkan tumbuhan dan menyalurkan air serta makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Dan yang bagian ketiga adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan bagi tumbuhan. Dan yang bagian keempat adalah bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Bagian terakhir adalah buah. Buah berfungsi melindungi dan menyimpan biji. Sekarang silakan berdiskusi dengan teman sebangku. Tentukan fungsi dari akar, batang, dan daun. Saya beri waktu 1 menit. Kelompok 1. Apa fungsi akar? Bagus sekali. Kelompok 2. Apa fungsi daun? Tepat sekali. Ananda Fajar, coba tunjukkan bagian batang pada tanaman ini. Ya, benar sekali. Ananda Rina, apa fungsi bunga? Sangat bagus. Ibu sangat senang karena kalian aktif hari ini. Sekarang kita jawab bersama. Apa fungsi akar? Hebat. Apa fungsi daun? Luar biasa. Baik anak-anak, sekarang siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian tumbuhan? Bagus sekali. Kita simpulkan bersama, tumbuhan memiliki beberapa bagian yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda dan saling membantu agar tumbuhan dapat hidup dengan baik. Hari ini kalian belajar dengan sangat baik, tetap semangat belajar dan jangan lupa merawat tanaman di rumah. Sebelum pulang, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa, terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.